Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Leonita Nurfadila sebagai Ketua Kelompok 4 Pemrograman Komputer A. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan anggota dari kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Sasa Bila Sabina Suseto dengan NIM 060404200070. Perkenalkan, saya Lina Amalia dengan 06010 Perkenalkan, nama saya Nanda Mamulatul Karomah, NIM 060104200013. Nama saya Nafisya Alfianti Nabila dengan NIM 060204200036. Tetap ikutin kita dalam penjelasan berikutnya karena kita kelompok 4. Karya kita akan menempati bagian tersendiri dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program komputer kelas A dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengembangan aplikasi matematika, materi barisan aritmatika dan geometri di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Selanjutnya kami sajikan ilustrasi terkait siswa dan guru melakukan pembelajaran menggunakan teknologi, di mana dengan seiring perkembangan zaman, teknologi akan semakin maju. Sehingga tidak menutup kemungkinan, maka teknologi sekarang menjadi alat dan media pembelajaran. Hal ini tentunya memiliki dampak positif terhadap pendidikan, di mana nantinya siswa dan guru dapat mengakses materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Selain itu, perkembangan teknologi juga bersamaan dengan adanya game berbasis online maupun media sosial. Jadi, tidak menutup kemungkinan kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan pembelajaran dengan tren yang terjadi pada saat ini. Sehingga di sini kami akan memadukan antara game online dengan pembelajaran. Di sini, saya akan memaparkan laporan pengembangan program dari kelompok 4. Nah, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini, kami menggunakan ilustrasi gambar tersebut karena gambar tersebut sangat berkaitan dengan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI atau Artificial Intelligence. Nah, AI merupakan alat atau komputer yang dapat melakukan tugas yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, AI juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan bermain game. Nah, berikut ada beberapa fakta mengenai game di Indonesia. Yang pertama, Newzoo menempatkan Indonesia di peringkat ke-16 dunia dalam hal penggunaan game yang cukup diminati. Yang kedua, game yang digunakan hanya menjadi sebuah narkoba digital atau memiliki efek kecanduan tapi dapat merusak sel otak. Dan yang terakhir, perlu adanya proses pembelajaran dan pendidikan terhadap game yang memiliki nilai edukasi yang sangat baik untuk anak-anak. Nah, dari pendahuluan ini, kami dari kelompok 4 akan mengembangkan sebuah game yang memiliki nilai edukasi yang sangat baik untuk anak-anak dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang rencana pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini didasarkan kepada kebutuhan dalam pembuatan program. Yang pertama ada kebutuhan visualisasi. Saya sebagai ketua kelompok menggunakan Trello untuk membagi tugas para anggota. Kemudian, setiap anggota wajib menyelesaikan tugas yang sudah dibagi ketua kelompok sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Jadi, di dalam Trello ini terdapat 3 kolom, yaitu kolom to do, doing, dan done, di mana setiap kolom itu terdapat tugas-tugas yang akan kita kerjakan nantinya. Nah, di dalam tugas itu juga terdapat deadline atau waktu yang akan diberikan oleh saya sebagai ketua kelompok untuk para anggotanya dalam menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian ada kebutuhan narasi. Di kebutuhan narasi ini, setiap anggota harus mengetahui maksud dari tugas yang sudah dikerjakan. Selanjutnya ada tulis, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Trello ini adalah mengatur jadwal untuk tiap anggota kelompok. Nah, di dalam Trello terdapat tulis yang artinya daftar tugas yang akan diselesaikan oleh kami kelompok 4. Nah, berikut ini adalah daftar tugas yang sudah saya masukkan ke dalam Trello. Yang pertama ada ketua membagi tugas kepada tiap anggota kelompok. Yang kedua ada tiap anggota kelompok mengerjakan Google Slide sebagai perencanaan programan. Nah, tugas ini sudah kami selesaikan di pertemuan keempat, di mana isinya adalah tentang latar belakang bagaimana masalah itu muncul
judul, kemudian kami merencanakan sebuah pemrograman yang akan kita selesaikan nanti. Kemudian ada pengerjaan flowchart. Setiap anggota kelompok mempunyai bagian sendiri dalam pengerjaan flowchart. Setelah mengerjakan flowchart, kita membuat code in Python, di mana codingan itu nanti kita masukkan ke dalam Google Colab. Selain itu, kita juga mencari materi barisan aritmatika dan geometris, serta kumpulan soal-soal, dan materi tersebut akan kita masukkan juga ke dalam codingan yang sudah kita kerjakan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur program sederhana. Alur program ini adalah sebuah hal yang sangat penting dalam penyusunan sebuah program. Mengapa demikian? Karena alur program sendiri memiliki beberapa kegunaan dan manfaat. Yang pertama, kegunaan alur program adalah untuk memudahkan pengerjaan maupun proses dalam suatu program. Bagaimana sih cara dia memudahkan pengerjaan proses dalam suatu program itu? Nah, alur program ini dia akan menyederhanakan kejelasan proses yang nantinya akan memudahkan seseorang untuk memahami bagaimana alur program yang akan kita buat nantinya. Jadi, seorang itu akan lebih mudah memahami bagaimana program itu akan berjalan nantinya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai flowchart. Nah, flowchart di sini kita memilih menyusun ada 3 hal. Yang pertama ada input, proses, dan output. Nah, untuk input sendiri di sini ada yang namanya input masukkan nama yang ditandai dengan tanda atau simbol jajar genjang. Input masukkan nama ini akan dijelaskan lebih jelasnya nanti ketika kita membahas mengenai flowchart yang lebih dalam. Nah, selanjutnya untuk proses. Nah, proses ini ada 2 hal. Yang pertama ada proses untuk pilihan menu, dan yang kedua ada proses untuk exit. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya untuk pilihan menu dan exit ini akan dijelaskan ketika kita membahas flowchart untuk yang lebih dalam. Nah, untuk outputnya sendiri, output ini adalah skor yang kita dapatkan ketika kita menyelesaikan sebuah soal yang ada pada game yang telah kita gunakan, seperti itu. Jadi, output ini ditandai dengan jajar genjang atau simbol jajar genjang ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu pengembangan program atau coding. Untuk inputnya, pengguna harus memasukkan nama untuk dapat masuk ke dalam program. Sesuai yang diilustrasikan seperti ini, masukkan nama Anda, Ki misalnya. Lalu, halo Ki, selamat datang. Seperti itu. Nah, untuk prosesnya, nanti terdapat pilihan menu yang harus dipilih oleh pengguna. Nah, yang kedua yaitu materi yang dicantumkan adalah barisan aritmatika dan geometri yang ditujukan untuk anak SMA. Nah, untuk outputnya, di dalam program ini terdapat beberapa latihan soal, pilihan ganda yang dapat diakses oleh pengguna. Nah, pengguna nantinya akan memperoleh skor sesuai dengan beberapa soal yang dia jawab dengan tepat. Di sini dapat kita lihat di layar sebelah kiri terdapat 1 unit laptop dan juga sebuah buku catatan. Nah, di dalam buku catatan ini terdapat beberapa kalimat atau poin-poin penting yang diambil dari sumber bacaan yang tertera pada layar laptop. Oleh karena itu, kami menggunakan gambar ini sebagai ilustrasi dari kesimpulan. Untuk kesimpulan dari kami yaitu kemampuan pengolahan pembelajaran merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apalagi di era sekarang, guru harus mampu mengaitkan antara pembelajaran dan juga perkembangan teknologi. Teknologi di sini dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif yang dapat diberikan kepada siswa. Teknologi di sini dapat dikembangkan dengan media interaktif yang akan dikemas dalam sebuah bentuk game yang bertujuan untuk mempermudah siswa saat memahami materi terkait dengan matematika. Setelah dilakukannya pembelajaran berbantuan teknologi yaitu game, siswa akan mampu memahami materi itu secara mudah dikarenakan saat dilakukannya proses pembelajaran, siswa merasa senang. Pada slide terakhir, di sini terdapat sebuah ilustrasi yang dimana di dalamnya memuat kemungkinan ya. Nah, untuk kemungkinan yang pertama yaitu setelah kita munculkan ide, kita akan diarahkan untuk membuat rencana. Nah, setelah ada rencana, akan diterapkan atau diaplikasikan ke dalam suatu perangkat. Kemudian setelah diterapkan akan mengarah ke suatu kesuksesan. Nah, dimana setelah program atau ide yang kita buat itu sukses, akan bisa diterapkan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang selanjutnya, setelah memiliki ide, kita akan diarahkan untuk masuk ke sini. Nah, di sini tuh kita harus menyebutkan apa alasan kita memunculkan ide itu. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke apakah peminat dari program yang kita buat itu banyak. Di sini
ilustrasi diagram garis menunjukkan tingkat peminat program yang akan kita buat. Setelah itu kita akan menuju ke siapa saja yang dapat mengaplikasikan program yang kita buat. Nah, setelah itu kita akan mengarah untuk pembuatan programnya, kita akan mengarah ke suatu kesuksesan, baru dapat diterapkan ke dalam masyarakat. Nah, dengan adanya ilustrasi ini, kami juga berharap bahwa program atau ide yang kita buat itu dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang bagian awal. Nah, untuk flowchart sendiri kita menggunakan Draw.io untuk menggambarkannya. Nah, di sini yang pertama ada start. Nah, start ini diawali menggunakan simbol ellipse. Nah, ellipse ini biasa digunakan untuk mengawali dan mengakhiri sebuah flowchart. Nah, untuk selanjutnya ada simbol ke bawah, panah ke bawah ini untuk melanjutkan ke simbol selanjutnya. Nah, simbol selanjutnya ini ada simbol jajar genjang. Di sini jajar genjang bisa berarti input, bisa juga berarti output dalam flowchart. Nah, untuk yang masukkan nama ini kita menggunakan input karena kita memasukkan nama untuk bisa lanjut ke pilihan menu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu pilihan menu, di mana di pilihan menu ini kami menggunakan simbol kotak atau disebut proses, di mana mendefinisikan programnya itu sedang apa atau apa sih yang sedang diproses oleh program. Nah, di sini ada pilihan menunya, yang pertama ada materi, yang kedua ada play game, dan yang ketiga ada exit. Nah, nanti diturunkannya dipilih menggunakan simbol decision, di mana simbol ini menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan lebih dari satu pilihan. Nah, di sini ada materi, yang kedua play game, dan yang ketiga ada exit. Nah, di mana ini menggunakan simbol proses karena kami mendefinisikan programnya sedang apa atau apa sih yang sedang diproses oleh program. Di dalam menu, ketika kita pilih tombol materi, kita akan diarahkan ke sebuah halaman yang berisikan barisan geometri. Kemudian setelah itu, kita akan diarahkan lagi untuk masuk ke halaman yang berisikan materi barisan aritmatika. Nah, setelah itu, kita akan diarahkan untuk kembali ke menu awal, yaitu berisikan materi, play game, dan juga exit. Berikutnya yaitu penjelasan flowchart ketika kita memilih opsi atau jawaban yang benar. Nah, setelah kita memilih jawaban yang benar, maka akan muncul skor. Nah, setelah itu akan ada opsi lanjut atau tidak. Ketika kita memilih opsi lanjut, maka akan ke soal berikutnya. Nah, ketika kita memilih opsi tidak lanjut, maka akan kembali ke menu awal. Selanjutnya, ketika kita salah dalam menginputkan jawaban, maka yang terjadi adalah proses di mana proses tersebut berisi tulisan game over. Kemudian juga terdapat output yang kita berikan, yaitu dengan menampilkan skor yang sudah didapatkan. Karena kita salah dalam memilih opsi, maka skor tidak akan bertambah. Dan setelah itu akan muncul beberapa pilihan menu seperti di awal tadi. Kita coba run untuk melihat bahwa codingan yang telah kita buat sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sudah berjalan dan sudah keluar input masukkan nama Anda. Nah, ketika sudah keluar input masukkan nama Anda ini, kita coba masukkan nama kita untuk melanjutkan. Pilihan menu ini terdiri dari 3 menu, yaitu materi, play game, dan exit. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada pilihan menu sebelum masuk program, yaitu menu awal yang terdiri dari, kalau misal kita klik 1, nah ini ada menu materi. Nah, di sini juga ada pilihan materi geometri, aritmatika, atau kembali ke menu awal. Nah, ini kita kembali ke menu awal. Misal kita klik 2 untuk play game. Nah, di sini kita play game. Lalu
Misal kita pilih jawaban C. Nah, di sini jawaban kita salah, maka kita akan dikembalikan ke menu awal. Selanjutnya yaitu menu yang ketiga, yaitu exit. Jika nanti kita input angka 3, maka programnya akan terhenti seperti yang telah tertera. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur saat kita ingin masuk ke dalam halaman materi. Nah, di dalam bagian menu terdapat sebuah kode yang harus kita masukkan. Di sini kode 1 untuk mengarah ke materi, kemudian kode 2 untuk play game, dan kode 3 untuk exit. Karena di sini kita akan mencoba untuk mengarah ke materi, maka di sini kita masukkan angka 1. Setelah kita enter, kita akan dapat melihat definisi dari barisan geometri dan juga terdapat rumusnya. Selain itu, kita juga bisa melihat definisi dari barisan aritmatika dan juga terdapat rumusnya. Nah, setelah itu kita akan diarahkan kembali ke menu awal, di mana kita harus memasukkan kode lagi. Selanjutnya, saya akan memaparkan codingan ketika kita menginputkan jawaban yang benar saat bermain game. Nah, yang pertama kita pilih opsi nomor 2, yaitu play game. Nah, dalam game nanti akan ada soal. Nah, ketika kita menginputkan jawaban yang benar, maka kita akan mendapatkan skor. Nah, setelah mendapatkan skor, akan ada opsi kita ingin melanjutkan permainan atau tidak. Nah, ketika kita memilih opsi melanjutkan itu, kita masukkan. Nah, akan muncul soal berikutnya. Nah, ketika kita tidak ingin melanjutkan permainan, kita masukkan, maka akan kembali ke tampilan menu awal. Di sini saya akan menayangkan tentang codingan yang sudah kami buat, di mana ketika kita memulai sebuah game, ketika kita bermain sebuah game, namun jawaban yang kita inputkan ke dalam game tersebut itu salah, maka apa yang terjadi? Kita klik nomor 2 untuk memulai sebuah game. Ini terdapat soal dalam game yang sudah kami buat, yang akan kami buat nantinya. Misal kita menjawab dengan masukkan huruf B, dan ternyata jawaban kita adalah salah, maka yang terjadi adalah akan kembali ke dalam tampilan menu awal, yaitu terdapat pilihan menu, materi, play game, dan exit. Nah, karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang flowchart dan codingan gamenya, setelah ini kita akan membahas mengenai ilustrasi, bagaimana sih bentuk game yang akan kita buat nantinya. Jadi ini gambaran awal bagaimana bentuk game yang akan kita buat. Jadi yang pertama ada tampilan awalnya, dimulai dengan start. Nah, tampilan awal start ini di sini hanya ada tombol start dan exit. Ketika kita klik exit, kita akan menghentikan program. Nah, ketika kita pilih start, kita akan lanjut ke tombol input nama. Nah, di input nama ini, kita pengguna diminta untuk memasukkan nama agar bisa masuk ke dalam pilihan menu. Nah, untuk pilihan menu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Nah, untuk tampilan di input nama ini hanya ada input nama dan tombol next, serta tombol exit. Sama dengan sebelumnya, exit akan langsung menghentikan program yang telah kita gunakan ya. Jadi ketika kita ingin melanjutkan program, kita harus menginput nama kita dan klik tombol next, baru kita akan masuk ke pilihan menu. Selanjutnya yaitu ada pilihan menu, terdiri dari 3, yaitu play, materi, dan exit. Nah, untuk yang pertama yaitu play, yaitu di mana nantinya user akan diarahkan untuk ke menu game. Nah, yang kedua yaitu ada menu materi. Nah, nanti di dalam materi ini berisikan terkait materi barisan aritmatika dan geometri. Yang ketiga yaitu menu exit, di mana nantinya ketika kita tekan exit, maka programnya akan terhenti. Di sini kita akan pilih tombol materi. Ketika kita memilih tombol materi,
kita akan diarahkan ke sebuah halaman yang berisikan materi barisan geometri. Nah, kemudian di sini juga ada definisi dari barisan geometri dan juga terdapat rumus dari barisan geometri. Nah, di sini terdapat tombol, yaitu tombol next. Kita klik tombol next. Kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya yang berisikan barisan aritmatika. Kemudian di sini memuat definisi dari barisan aritmatika dan juga terdapat rumus dari barisan aritmatika. Terdapat tombol next. Ketika kita klik tombol next, kita akan diarahkan kembali ke menu awal game. Nah, berikutnya adalah ilustrasi ketika kita menginputkan jawaban yang benar. Misal dalam sebuah game ada soal yang harus diselesaikan dengan benar. Nah, misal pada soal yang ada di slide, kita menjawab A, dan ternyata A adalah jawaban yang benar, maka akan muncul skor. Kemudian akan ada opsi antara lanjut atau tidak. Ketika kita memilih opsi lanjut, maka akan ke soal berikutnya. Jika kita memilih opsi tidak lanjut, maka akan kembali ke menu. Berikut adalah ilustrasi ketika kita salah dalam menginputkan jawaban. Di sini sudah terdapat soal-soal di mana ketika kita salah menginputkan jawaban, misalkan kita pilih opsi C, maka yang terjadi adalah tampilan seperti ini. Akan muncul tulisan game over dan skor yang kita hasilkan. Karena kita salah dalam menginputkan jawaban, maka skor yang kita dapat adalah 0. Nah, kemudian akan kembali ke dalam tampilan menu awal tadi. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.